Alright, kita akan memasuki jalan yang lumayan ekstrim. Oke, tanjakan pertama. Parah men. Oke. Hati-hati longsor, keluarga Anda menunggu di rumah. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi dari pintu gerbang masuk Taman Nasional, jarak ke desa pertama itu sekitar 12 sampai 15 km. Dan kondisi jalannya akan terus seperti ini, mendaki. Separuh perjalanan mendaki, kemudian separuh perjalanan lagi itu menurun, guys. Dan beberapa warga di sini merekomendasikan untuk tidak menggunakan motor metik untuk naik ke daerah ini karena jalannya lumayan ekstrim. Dan di sebelah kanan ini tebing ya guys ya, tebing yang rawan longsor. Kemudian di sebelah kanan ini jurang yang lumayan dalam. Dan di sini kita harus antri ya guys ya. Kalau kita berpapasan dengan pengendara lain kita harus menunggu, apalagi jika kita berpapasan dengan mobil dan mobil yang naik ke daerah ini tidak sembarang mobil, harus mobil yang telah dimodifikasi yang kuat menanjak ya guys ya. Udah saya parno dengan ban ya guys ya, jangan sampai bannya kempes lagi di tengah jalan ya kan. Sedangkan jarak menuju ke desa pertama itu lumayan jauh, dan di jalan tidak akan ada rumah-rumah warga, apalagi bengkel, karena di sepanjang jalan ini dilarang membangun karena merupakan daerah taman nasional yang dilindungi tentunya. Dan di perjalanan ini juga ada beberapa sedikit medan jalan yang rabat beton. Yang sudah mulai rusak ya guys ya. Dan menurut informasi, katanya dulu di sini jalannya lumayan bagus, akan tetapi setelah bencana longsor tahun 2000 berapa ya, saya lupa, 2000 berapa, jalanan jadi rusak guys. Dan ini akan terus mendaki, sampai di puncaknya nanti. Dan setelah mencapai puncak,
eh, kita akan menurun lagi guys. Jadi ibaratkan kita melewati satu gunung. Nah setelah itu kita memasuki desa pertama dan ketemulah kita dengan Danau Lindu. Danau Lindu ini merupakan danau yang tertinggi di Sulawesi Tengah dan danau terbesar kedua setelah Danau Poso. Dan Danau Lindu juga terkenal dengan ikan mujairnya. Wis. Dan mungkin di video ke depan kita akan mancing-mancing ya guys ya di Danau Lindu kalau ada waktu luang. Ini jalanannya bercampur batu dan tanah yang licin. Dan kita lihat beberapa aliran air mengalir dari atas, meskipun hanya becek-becek sedikit ya guys ya. Mungkin motor trail di sini enak guys. CRF, WR 155 atau KLX. Ini makanannya guys. Kalau Matic, aduh. Oh. Dan tips buat kalian yang memakai Matic di jalanan yang seperti ini, mendaki dan licin. Wih, aliran sungai. Nah, kalian jangan sampai mengundur atau mengendorkan gas terlalu sering. Usahakan gasnya itu rata. Oh, ini becek guys ya. Oke. Dan di sini banyak batu-batu besar ya. Dan batu-batu besar ini berasal dari atas guys. Jadi ada, aduh, ada beberapa batu yang terjatuh dari atas. Itu juga lumayan membahayakan buat pengendara ataupun warga yang melintas. Nah ini rawat beton lagi guys. Oke. Dan di depan saya ada beberapa teman, ada 3 motor, jadi kami berangkat berempat. Dari Palu kita cuma bertiga dari kota. Kemudian di tengah jalan ada teman yang menyusul. Dan satunya itu perempuan guys. 2. Satu dibonceng, satu bawa motor sendiri. Dan mantap, kuat guys. Oh yeah. Ya, matahari bersinar sangat terang, akan tetapi rasanya dingin guys, karena ini berada di pegunungan. Untuk waktu yang diperlukan dari gerbang Taman Nasional tadi sampai ke desa pertama, yaitu Desa Pro, sekitar 45 menit perjalanan atau mungkin sejam. Padahal jaraknya tidak terlalu jauh, tapi medannya yang wow. Ini ada anak sungai lagi guys. Dan saya mencium bau kampas rem. Mungkin
Ini tanjakan yang berbatu. Wih. Dan biasanya sih ada beberapa warga yang sedikit menimbun jalan yang berlubang atau memperbaiki jalan. Kemudian kita beri seikhlasnya guys, 2.000, 5.000. Dan hari ini kebetulan tidak ada, mungkin di bawah. Oke. Kalau saya pribadi sih lebih baik kita melewati jalan tanah yang lumayan keras daripada melewati jalan rabat beton seperti ini yang berlubang guys, yang hancur. Oke. Ini ada apa ini? Oke, jadi ini bekas longsor, kemudian itu jurang guys. Jadi mohon maaf kalau suara saya kurang kencang karena saya lapar. Belum makan ya kan. Oke, tanjakan, lubang, tikungan, mantap, lengkap. Aduh. Yeah, oh yeah. Oh. Dan jalanan seperti ini lumayan menguras tenaga ya guys ya, karena kita harus menahan stang motor. Dan by the way saya yang paling belakang guys. Kita bisa lihat dari sebelah sini, sebelah kiri itu ada air yang mengalir dari atas. Jadi ini seperti sungai ya guys ya. Ini air dari, pastinya dari gunung ya guys ya. Nih, jadi jalanan di sini basah, lembab. Kita juga tadi telah melewati beberapa aliran air, sungai-sungai kecil ya. Dan pastinya gambarnya akan sangat bergetar ya guys ya. Jadi mohon maaf kalau tidak terlalu bagus dilihat dan jangan sampai kalian mabuk. Dan seperti yang kalian lihat, pengendara yang melewati jalur ini kurang, hanya beberapa orang yang melintas. Jadi untuk melewati daerah ini disarankan untuk tidak sendiri ya guys ya, karena jangan sampai motor kita bermasalah di jalan ya kan. Kita mau minta tolong ke siapa, dan bagusnya kita membawa kunci-kunci guys, atau alat untuk memperbaiki motor, seperti kunci untuk melepas ban dalam, karena takutnya ban kita bocor di tengah jalan ya guys ya. Dan sama sekali tidak ada rumah warga, apalagi bengkel. Dan yang paling parah kalau apa ini? Oke, jadi di sini kita harus antri. Dan di sana ada warga yang sedang memperbaiki jalan.
dan kita beri sekelasnya guys ya. Saya akan beri 5.000. Jadi oke, jalanan licin, hati-hati. Kasih. Oke. Jadi warga memperbaiki jalan hanya dengan cangkul ya guys ya. Ini cocoknya Matic, tapi bannya kita ganti dengan ban yang dual purpose atau sekali ban terabas ya kan, biar bannya tidak selip-selip. Dan ini saya merasakan ban belakangnya itu selalu slip ya guys ya. Dan untuk ban depan kita harus tahan stangnya supaya bannya tidak slip ketika melewati jalan yang licin atau batu-batu ya guys ya. Saya mencium bau kampas ini dari motor saya atau motor yang di depan ya. Bau ban terbakar begitu. Dan kita sudah berada di puncaknya, setengah perjalanan. Dari gerbang tadi ke sampai sini itu tanjakan. Kemudian setelah ini kita akan melewati beberapa turunan. Dan jalanan di sini sangat parah men, becek. Dan informasi dari warga tadi, katanya hari kemarin sudah 2 hari mungkin tidak hujan, jadi jalanan masih bagus katanya untuk dilewati. Nah, yang paling parahnya itu kalau setelah hujan. Oke, kita mulai turun. Dan sebelah kiri adalah jurang, kemudian sebelah kanan adalah tebing yang hampir memang curam, sangat curam guys. Jadi untuk penurunannya sama sekali tidak ada rebat beton, kemudian jalanannya ini tanah dan batu-batu yang lumayan runcing guys, jadi kalau terjatuh pasti sakit. Licin. Dan di sepanjang jalan kita bisa melihat tiang-tiang listrik yang banyak yang miring karena katanya karena tanah longsor, jadi kadang ada tiang listrik yang tumbang. Jadi jika tiang listriknya itu tumbang, maka 4 desa yang ada di seberang, yaitu bukan di seberang, maksud saya 4 desa yang berada di pesisir Danau Lindu itu, yaitu Puro, Tomado, Langko dan Anca, itu listriknya padam guys. Dan untuk proses perbaikannya membutuhkan waktu yang berhari-hari, kadang sampai 2 minggu katanya. Sedangkan untuk desa yang akan kita pergi ini, Desa Ulu, itu sama sekali belum ada listrik.
Oke, ini turunan tanah dan di sebelah kiri adalah jurang yang sangat dalam. Nah itu dia kedalamannya guys, sangat dalam. Dan jalanan tanah di sini nih, kalau kering seperti ini keras, sangat keras. Tapi jika terkena air maka dia seperti apa ya, melebur gitu, sama seperti pasir. Oke, anak sungai lagi. Ini kita lumayan kesulitan karena kita pakainya motor metik ya guys ya. Ini sepertinya kita harus ganti motor kalau ada uang. Jalanan, oke, jurang lagi. Ya. Oke, kita lihat. Ini dalamnya sekitar mungkin 100 meter ada itu guys ya. Oke, ada warga lagi yang merenovasi jalan atau memperbaiki jalan, merenovasi. Tapi oke, jadi ini adalah salah satu titik longsor juga yang ada di jalan ini. Jadi kalau jalan tertutup longsor, itu biasanya warga tidak bisa menuju ke kota untuk membeli perlengkapan keseharian atau untuk dijual. Dan ini menurut saya kalau barang-barang yang ada di dalam itu harganya lumayan mahal, karena kita bisa lihat sendiri jalanannya guys ya. Oke, itu ada tiang listrik yang miring. Oleh. Oke. Ini turunan. Oke, nah itu dia mobil-mobil yang sering keluar masuk di Danau Lindu, Kecamatan Lindu. Dan ini sepertinya mogok ya guys ya. Jadi ditinggal saja seperti itu. Oke, ini titik longsor juga terlihat dari bekas-bekasnya ya guys ya. Dan untuk membuka jalan yang tertimbun longsor itu pastinya juga membutuhkan alat berat. Jadi siswa harus menunggu sampai alat beratnya datang dan membuka akses jalan. Dan 1 minggu lalu katanya jalan menuju ke Lindu itu terputus. Saya tidak tahu di mana tepatnya, tapi katanya jalannya tertutup oleh longsor.
Jadi terlihat jalanan ini sering tergenang air yang mengalir tentunya, jadi jalannya agak bergelombang. Oke. Nah, ini jalanan sudah mulai rata, tidak menurun lagi. Itu artinya kita sudah mendekati desa pertama, yaitu Desa Puro. Oke, pilih jalur. Kita lewat tengah. Hei, hampir. Nah, itu dia mobil-mobil khusus yang masuk ke Danau Lindu. Oh, kita harus berjalan. Oke. Itu tadi mobil Hilux. Sepertinya mobil yang masuk sini ya, itu semua mobil 4WD dan ban yang memang khusus untuk di tanah. Teman-teman bilang kalau jalanan ini sudah tidak terlalu parah karena mungkin lumayan kering. Beda kalau di musim penghujan. Sebenarnya ini musim hujan, cuman apa nih? Cuman beberapa hari ini hujan tidak turun. Jadi kita sedikit didukung oleh cuaca, guys.